Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah wa badah. Kelas 10 TKJ 1 ya? Iya Pak Guru. Sehat semuanya? Anak-anak sehat semuanya? Alhamdulillah. Tetap diberikan kesehatan. Sebelum mulai pelajaran, semuanya hadir ini. Siapa yang nggak hadir? Hadir. Hadir semua. Saya absen dulu. Rahmat, hadir Rahmat. Hadir Pak Guru. Hanif. Video. Hadir, saya hadir Pak Guru. Umi. Hadir selalu Pak Guru. Alhamdulillah. Oke, berarti sudah hadir semuanya. Baik anak-anakku sekalian, sebelum mulai pelajaran kali ini, Bapak punya beberapa literasi cerita yang menyambungkan terkait dengan materi yang kemarin sudah kita pelajari tentang adat berpakaian secara Islami dengan materi yang kali ini akan kita pelajari. Tapi untuk memicu semangat, karena ini sudah pelajaran yang terakhir kalinya, Pak Guru punya pertanyaan kuis ini, Dengarkan semuanya ya, pertanyaan kuisnya seperti ini. Jika dalam satu hari di alam dunia ini digratiskan total, kira-kira kalian mau beli apa ini? Ada yang mau dibeli nggak? Beli mobil. Kira-kira. Beli mobil, Latifah, Riwanto. Riwanto beli apa? Beli paketan. Iya, yang Gimana lagi Beli mau beli rumah apa? Pak Guru. Gratis sih ambil aja Pak, nggak usah beli gratis. Iya, betul. Gratis. Jelas pertanyaannya jelas. Kenapa harus beli? Karena kita gratiskan Gratis, satu hari. Ini sudah menunjukkan konsentrasinya Saya terhipnotis sama Pak Guru lagi. Ya. kemarin ini sih Pak, gosok-gosok tangan sih. Oh iya betul. Itu kan bingung. Nah, alhamdulillah. Ini sudah semangat, berarti kan sudah semangat semuanya. Berarti sudah kembali ke posisi 100% ya. Pak Oke. Guru emang gitu sih. Pak Guru. Ceritanya seperti ini. Ini ceritanya seperti ini tentang bab yang akan datang. Ceritanya adalah terkait dengan cerita dari kisahnya Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh itu punya putra yang asmanya adalah Kan'an. Betul sekali tadi Umi menyampaikan. Di mana Kan'an itu adalah putra dari seorang nabi, tetapi yang oleh Allah mendapatkan azab. Dengan banjir yang sangat besar, tidak mau diajak sama ayahandanya untuk naik ke dalam bahtera perahu yang sudah dibuat, akhirnya tenggelam. Di balik cerita itu ternyata ada kasus yang ada hubungannya dengan Kan'an, di mana Kan'an seorang putra Nabi tetapi salah pergaulan. Bahasa kerennya zaman sekarang itu salah gaul, ya betul Hanif. Salah gaul yang menyebabkan akhirnya tidak mengikuti jalur dan perintah dari ayahandanya yang seorang nabi. Nah, pada kesempatan kali ini kita pun akan mempelajari hal-hal tersebut. Kita pelajari hari ini adalah materi terkait dengan pergaulan bebas, larangan pergaulan bebas, dan larangan melakukan perbuatan zina. Di mana pergaulan bebas zaman sekarang itu sudah sangat merebak dan sangat merajalela sekali. Anak-anak muda, khususnya para pelajar, itu sudah mengalami bahasanya adalah pergeseran moral. Bentuk-bentuk dari degradasi moral atau pergeseran moral, ataupun sedikit pergeseran norma dari para pelajar. Nah, ini imbas dari adanya pergaulan bebas. Seperti waktu Pak Guru, Kesiangan ya. Ini pertanyaan Pak Guru sampaikan untuk dianalisis bersama-sama. Pertanyaan pertama nanti dianalisis oleh 3 kelompok sekalian ya. Kelompok pertama, kelompok kedua, dan kelompok ketiga. Kelompok pertama itu Mas Rahman, Mas Mahmuri itu, dan Mas Rahmat, itu kelompok pertamanya. Kemarin sudah Pak Guru bagikan. Kelompok kedua itu siapa yang paling tua? Mas Hanif ya? Ya Mas Hanif. Terus Mbak Latifah sama Mas Tri itu nanti kelompok yang kedua. Kelompok ketiganya itu Mbak Umi, Pak Guru. Aris, dan Mas Yayan, itu kelompok yang Saya ketiga. juga paling tua, Pak Guru. Oke, pertanyaannya ini nanti diskusikan bersama, jawabannya disampaikan. Pertanyaannya adalah, carilah
pengertian dan definisi dari pergaulan bebas. Itu pertanyaan pertama ya. Nanti didiskusikan oleh 3 kelompok langsung. Jawabannya berbeda, wajib berbeda dengan pikiran kelompok masing-masing. Pertanyaan pertama adalah definisi dan pengertian dari pergaulan bebas. Ya. Pertanyaan yang kedua, definisi, sebutkan atau carikan pengertian dan definisi dari perbuatan zina. Ya, menurut pendapat kelompok kalian masing-masing, silakan didiskusikan 2 pertanyaan. 2 pertanyaan. Ya, terima kasih. Selesai diskusinya ya. Ya sudah Bang. Silakan kelompok ketiga, Mas Haris, Mbak Umi, sama Mas Yayan. Siapa ini yang mau jadi juru bicaranya, juru kampanyenya? Silakan kelompok yang Mas ketiga. Hanif saja. Oh, Mas Hanif. Mas Hanif di bottom kedua. Mas Haris. Oh, Mas Haris. Ya, Mas Haris. Ya, Mas Haris. Pertanyaan pertama. Pergaulan yang tidak memakai aturan. Sekar pedewek. Iya, betul-betul lepo-lepo. Saya menambahkan Pak Guru. Oke, silakan Mbak Umi ditambahkan. Tidak memperhatikan kaidah hukum Islam. Tidak memperhatikan kaidah hukum Islam, berarti diambil kesimpulan menurut kelompok 1 pergaulan bebas adalah pergaulan yang tidak melihat aturan dan etika Islami, seperti itu ya. Nggih, Pak Guru. Ya, oke. Sekarang kita lihat jawaban atau hasil diskusi dari kelompok kedua. Mas Hanif, ayo monggo Mas Hanif, diskusinya. Wah, lah suruh diskusi malah lebih bati rebe. Mas Tri. Definisi perbuatan zina itu Bukan zinanya lah, pergaulan bebas dulu, jangan zina dulu. sama garap Pergaulan bebas. sama mengerjakan itu Bang. Pergaulan bebas Mulai dulu. adalah Definisinya adalah yang bertentangan dengan norma susila, norma agama. Oh, iya. Dengan bulat. oke. Oh ya, siap. Terima kasih. Berarti diambil kesimpulan menurut kelompok kedua, pergaulan bebas adalah pergaulan yang tidak memperhatikan norma, begitu ya, Mas Hanif ya? Iya betul. Iya, Terima kasih. Oke, sekarang kita lihat jawaban atau hasil diskusi dari kelompok pertama. Ini Mas Rahman, ini juru bicaranya ini. Rahman ngantuk. Ini biasanya paling cerdas ini. Ini masalahnya. Mic-nya belum itu Rahmat. Ya, Mas Rahman. Rahmat, gimana ini? Rahmat itu ranking kelas, Pak Guru. Oh, Rahmat. Ya, coba Mas Rahmat. Rahman ini. Rahmat aja. Mas Rahmat saja ya, Mas Rahmat saja. Cepet, Mat. Mungkin ada rekan yang mau bantu tuh. Agak malu sih masalahnya, Mas Rahmat agak pemalu. Monggo Pergaulan dibantu. bebas itu adalah menurut kami pergaulan yang keluar dari norma-norma dan adat yang ada di masyarakat. Oke, siap. Terima kasih. Menambahkan, ya, Mas Muhammad. Kumpul kebo termasuk pergaulan bebas. Oh ya, benar. Terima kasih. Ini hasil diskusi kelompok kalian bertiga ini memang sudah masuk dalam ranah pengertian dari definisi pergaulan bebas, di mana intinya adalah pergaulan bebas yaitu pergaulan yang sudah lepas tanpa batas aturan apapun, tidak memperhatikan lagi adanya norma-norma yang mengikatnya, baik itu norma agama, sosial, ataupun norma masyarakat. Dalam Al-Quran, literasi dan literatur sejarah banyak sekali. Salah satu contohnya adalah tadi cerita tentang Kan'an, putra dari seorang nabi bernama Nabi Nuh alaihissalam pun bisa sampai terkena pergaulan bebas. Nah, untuk hal yang kedua, pertanyaan kedua, indikasi dari pergaulan bebas salah satu bentuknya adalah perbuatan zina. Ya, menurut kelompok kalian masing-masing, perbuatan zina adalah, oke, diawali dari kelompok pertama sekarang dibalik kelompok pertama. Ya, silakan.
Kelompok pertama gue Bu. Ya, Kelompok pertama. zina adalah perbuatan keji yang terjadinya hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan tanpa ikatan pernikahan, Pak Guru. Hubungan biologis laki-laki dengan perempuan tanpa ikatan perkawinan, pernikahan. Oke, Ye. boleh. Ya, kelompok selanjutnya itu Umi, kelompok ketiga tadi Mbak Umi harus saya tapi nabrak baik. Ini nggak mendengarkan, kalau pelajaran nggak mendengarkan. Kelompok Ya, soalnya agak ngantuk. kelompok kedua, ayo Mas Triwanto ini gantian. Iya. Kasih Mas Hanif. Ya, Perbuatan Triwanto B. Hanif saja Pak Hanif, Pak Hanif. Nanti kesel Pak Hanif. Iya Mas Hanif. Oh, Mas Hanif. Zina, Mas Hanif. Oh, gimana Pak? Ya. Zina Ini bisa adalah itu ya. Triwanto gue sih teman bisa. Oh alah, ganti. Ini belum diskusi ngandel ini. Ya kelompok pertama aja itu, Mas Muhammad Makmuri ini. Ini kelompok kedua memang nggak beres ini indikasinya. Kelompok pertama Bang Mas Makmuri. Berdasarkan Mur, gantian Mur. di kelompok kami, Baik. nah itu Cepetan berat Mas. badan antara laki-laki dan perempuan yang sudah akil balik dan dalam keadaan mukallaf. Oh iya, hubungan badan laki-laki sama perempuan. Iya betul. Terima kasih. Dua jawaban, bukan tiga jawaban. Dua jawaban dari dua kelompok itu sudah tepat masuk dalam definisi dari perbuatan zina, di mana perbuatan zina adalah perbuatan zina itu adalah perbuatan yang dilakukan hubungan antara lawan jenis laki-laki dengan perempuan pada normalnya yang tanpa ikatan yang sah sesuai dengan syariat Islam, yaitu ikatan pernikahan ataupun perkawinan. Nah, selanjutnya terkait dengan dasar hukum dalam Al-Quran. Apakah ada dasar hukum dalam Al-Quran? Ini menjadi tugas kalian nanti di rumah masing-masing. Tugas kelompok pertama, kelompok kedua, kelompok ketiga sama. Carikan dasar hukum dari larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Pertemuan yang akan datang kita akan bahas bersama-sama. Seperti itu ya. Ya Pak. Ya. Sebelum pelajaran berakhir ada yang mau disampaikan apa tidak? Tidak ada ya. Kalau tidak ada, Pak Guru punya sedikit muhasabah. Muhasabahnya adalah terkait dengan perbuatan zina, di mana perbuatan zina ataupun hal yang menuju kemaksiatan itu semuanya berasal dari pandangan mata. Pak Guru tanyakan dulu hari ini, ada yang saum atau puasa enggak? Hanif Pak. Ada Pak Guru. Oh iya, itu bagus sekali. Itu adalah salah satu kiat dan trik sesuai dengan hadis dari Nabi, di mana ya masyarus sabab, hai para pemuda-pemuda, ketika tidak mampu kalian untuk menikah, maka yang pertama harus dijaga adalah pandangan matanya dulu. Bisa menjaga pandangan mata, maka dengan cara yang paling kepenak dan paling mudah, apa itu? Saum, puasa. Karena sebenarnya di dalam puasa itu ada penahanan hawa nafsu. Terima kasih untuk mengakhiri pelajaran pada kesempatan kali ini. Kita baca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Untuk menutup pelajaran kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majlis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Guru.